Baik, salam sehat, salam baik, salam rindu Ibu untuk semua anak Ibu di kelas 11 akuntansi. Harapan Ibu semuanya anak-anak Ibu dalam keadaan sehat ya. Kamu pasti sehat? Oke, good. Nah, hari ini Ibu mau menjelaskan mengenai tentang pengertian pajak dan pungutan lain selain pajak. Ya, simak video penjelasan Ibu ini baik-baik, semoga dapat dipahami. Ibu mulai dari pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib masyarakat ke kas negara yang sifatnya memaksa dan masyarakat tidak menerima kontraprestasi secara langsung dari pajak yang dia bayar. Arti kontraprestasi di sini adalah masyarakat tidak langsung merasakan imbalan dari pajak yang sudah dia bayarkan. Mungkin anak-anak Ibu sering manfaatkan kata pajak ini tapi salah penempatannya. Kenapa? Karena anak-anak Ibu sering katakan bahasa sehari-hari, "Yuk kita pergi ke pajak si kambing yuk. Yuk kita pergi pajak ke Kampung Lalang belanja. Dekat rumah Ibu lagi ada pajak berayan," katanya. Salah ya sayang, karena pajak di sini adalah iuran wajib. Sementara yang kamu katakan tadi, si kambing, Kampung Lalang dengan Pulau Berayan itu merupakan pasar. Ya nak, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Mudah-mudahan dari kita memahami apa pengertian pajak hari ini, kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelum kamu memahami apa pengertian pajak. Oke, ya, pajak tadi Ibu sebutkan iuran wajib ke kas negara. Sifatnya memaksa dan si pembayar pajak tidak menerima imbalan pajaknya secara langsung. Ya, nak, tapi perlu diingatkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara ya dari pajak. Jadi masyarakat memberikan uang atau pajaknya ke kas negara dan pemerintah nanti akan menyalurkan setelah terkumpul di kas negara ya pajak tadi, menyalurkan ke masyarakat kembali. Artinya apa? Pajak mempunyai slogan, pajak adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Cuman pemerintah yang mengatur kemana saja nanti untuk kesejahteraan masyarakat. Apa saja bentuknya Bu? Pembangunan jalan raya, itu ya, jalanan kamu itu udah beraspal, itu dari mana? Kas negara. Kas negara dari mana? Dari pajak. Dan yang kedua, pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit umum, pembangunan sekolah-sekolah negeri, pembangunan kantor-kantor pemerintah, kantor gubernur, kantor camat, semuanya berhubungan dengan instansi pemerintah dari kas negara. Dan pemberian subsidi-subsidi kepada masyarakat, pembantuan subsidi LPG 3 tabung 3 kg, subsidi premium bahan bakar kendaraan kamu, dan listrik, pemberian dana-dana BOS ke bidang pendidikan. Jadi semuanya untuk masyarakat, tapi pusatnya ke kas negara dan negara yang mengatur kemana saja untuk kemakmuran masyarakat. Paham ya sayang? Nah, di sini siapa sajakah yang menjadi wajib pajak? Siapakah yang dikenakan pajak? Ya, wajib pajak disebut juga dengan subjek pajak. Siapa saja subjek pajak? Yang pertama adalah orang pribadi. Bisa Ibu Lilis, bisa kamu, orang tua kamu, orang pribadi. Dan yang kedua adalah badan. Badan ini disebut juga dengan perusahaan. Ya nak, perusahaan yang mendirikan perusahaannya di Indonesia harus mendapat surat izin membangun bangunan perusahaannya atau SIUP. Surat izin membangun usaha ya, SIUP. Nah, paham? Subjek pajak? Oke. Kemudian wajib pajak yang dikenakan pajak itu adalah yang memiliki objek pajak. Apa objek pajak? Objek pajak ini adalah sesuatu yang dimiliki dan dikenakan pajak. Contohnya apa? Bu Lilis aja contohnya ya. Ibu Lilis mempunyai bangunan. Ibu sudah mendapat surat izin membangun bangunan dari pemerintah. Ibu membangun rumah Ibu. Nah, rumah Ibu ini atas nama Ibu. Berarti rumah
ini dimiliki oleh ibu. Maka Ibu Lilis dikenakan PBB, pajak bumi dan bangunan. Suami ibu dikenakan pajak PBB? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rumah, karena rumah itu atas nama ibu. Anak-anak ibu juga tidak dikenakan pajak, karena hanya ibu yang dikenakan pajak, karena rumah milik ibu. Nah, sepeda motor ibu beli sepeda motor atas nama suami ibu. Ya, dibeli sepeda motor atas nama suami ibu. Yang memiliki motor itu adalah suami ibu. Tapi Ibu Lilis yang memakai sepeda motor tersebut. Siapa yang dikenakan pajak? Suami ibu, paninggolan. Ya, Ibu Lilis tidak dikenakan pajak karena Ibu Lilis hanya memakai. Nah, jadi ibu tidak kena pajak kendaraan bermotor ya nak. Nah, sama dengan kamu. Kamu mungkin tinggal di rumah itu disewa oleh orang tua kamu. Maka orang tua kamu tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak PBB karena kamu hanya pemakai. Jadi siapa yang membayar PBB-nya ibu? Orang yang menyewakan rumah kepada orang tua kamu atau orang yang atas nama rumah itu adalah dia yang memiliki. Ya nak. Jadi wajib pajak yang dikenakan pajak adalah wajib pajak yang memiliki objek pajak. Kalau tidak ada objeknya, maka dia tidak akan dikenakan pajak. Sama juga Ibu Lilis punya objek penghasilan pekerjaan. Ibu dari pekerjaan ibu punya penghasilan, maka Ibu Lilis dikenakan pajak penghasilan. Paham ya anak-anakku sayang tentang pajak? Ya, dikatakan juga dia iuran wajib ke kas negara sifatnya memaksa. Kenapa disebut memaksa nak? Karena kalau kita yang sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak mengabaikan pajak kita, mungkin lupa membayar, pemerintah mengenakan sanksi yaitu biaya denda atau disebut biaya administrasi. Ada nanti berapa biaya administrasi keterlambatan membayar pajak, nanti ada kita bahas lagi selanjutnya. Nah, kalau umpamanya ini mengabaikan dan tidak peduli sama sekali, biarlah gitu, nggak penting. Oh no, tidak bisa. Karena apa? Sifatnya memaksa. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak dan mengabaikannya, tidak peduli, maka pemerintah akan memberikan dia tindakan pidana. Wow, itu dia konsekuensinya mengenai pajak. Mungkin anak-anak ibu pernah dengar ya, para pejabat yang punya mobil mewah, dia lupa membayar pajak, tetap ditagih. Jadi jangan pernah ibaratnya udah lupakan aja, mungkin pemerintah lupa. Ada servernya, ada online-nya, tahu pemerintah siapa saja yang telat pajak, siapa saja yang mengabaikan pajak, tidak boleh ya. Jadi dikenakan nanti sanksi pidana. Jadi itu dia kalimat yang namanya wajib dan memaksa. Oke. Nah, selain pajak ya, sumber pendapatan negara, ada lagi pungutan lain selain pajak. Ada 4 ibu sematkan di materi ibu. Yang pertama adalah retribusi. Dengarkan. Retribusi adalah iuran wajib masyarakat, hampir sama dengan pajak tapi ada bedanya. Retribusi adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah di mana masyarakat menerima kontra prestasi dari pembayarannya. Dia mendapat imbalan jasanya. Ya nak, mendapat imbalan jasanya. Contohnya apa, Bu? Parkir. Ya, kita bayar parkir. Nah, kita langsung merasakan bahwa kendaraan kita dapat diparkirkan di situ dan kendaraan kita aman saat kita parkirkan. Ada yang kita terima langsung. Nah, kedua, contohnya adalah kita pergi ke kebun binatang, kita bayar retribusi sayang. Baru kita dapat masuk ke kebun binatang, melihat binatang-binatang yang apa saja yang ada di dalam, melihat semuanya. Nah, nanti retribusi itu digunakan daerah untuk mempercantik kebun binatang, kerapiannya, kebersihannya. Nah, apalagi ke bioskop, kamu bayar retribusi. Setelah kamu bayar uang bioskop kamu bisa menikmati tontonan yang kamu inginkan. Apalagi taman wisata, kamu pergi ke Bukit Lawang, bayar retribusi. Kamu pergi ke Sebiru-biru, ke Sedebu-debu, kamu bayar retribusi. Kamu pergi ke Pasir Putih, Pantai Bulbul, ya, yang dekat wilayah wisata sana Pulau Samosir, kamu dikenakan retribusi sayang. Nah, kamu dapat imbalan jasanya, langsung bisa menikmati panorama alam, keindahan alam. Ya, itu dia. Jadi beda dengan pajak ya, Nak. Yang kedua, pungutan lain selain pajak adalah bea materai. Bea materai ini digunakan untuk masyarakat yang menggunakan dokumen, mungkin surat perjanjian, ada surat pernyataan, ya Nak.
Nah, pada dasarnya ya, materai ini dulunya ada dua. Materai yang pertama 3.000, materai yang kedua 6.000. Yang 3.000 ini nanti untuk perjanjian transaksi di bawah 1 juta ya. Ini kita pakai 3.000 aja. Nah, kalau dia perjanjiannya di atas 1 juta, kita gunakan materai 6.000 ya nak. Nah, ada berita yang penting, ini perlu kamu ingat. Mulai 1 Januari 2021 ini, Januari yang lalu, pemerintah mengeluarkan materai yang terbaru 10.000. Jadinya yang dicetak pemerintah yang terbaru adalah materai 10.000. Jangan lupa ya sayang. Jadi materai yang 3.000 dengan 6.000 itu gimana Bu? Materai 3.000 dengan 6.000 itu tidak dicetak lagi yang baru ya nak, tapi masih menghabiskan stok yang ada, yang sudah dicetak pemerintah, kan nggak mungkin dibuang, dibakar, karena itu pungutan merupakan sumber pendapatan negara juga. Bisa dipakai Bu, bisa ya nak, bisa dipakai untuk tahun 2021 ini, menghabiskan stok yang ada di pemerintah, materai 3.000 dengan 6.000. Kamu bisa untuk setiap buat perjanjian, bikin surat pernyataan, kamu bisa pakai dua materai, yang 3.001 dengan 6.001 masih bisa dipakai ya nak, walaupun nominalnya masih 9.000. Kalau kamu pakai materai pun yang 6.000 boleh, tapi harus dua. Kamu bisa pakai yang sekarang kamu beli yang terbaru 10.000, bisa kamu pakai cuma 1 lembar. Jadi yang berlaku saat ini Januari dan seterusnya itu yang berlaku hanya 1 materai, yaitu materai 10.000. Ingat, karena ibu gurunya, ibu tegaskan lagi, hanya ada 1 materai yang berlaku sekarang, yang itu yaitu 10.000. Kalau ada pun materai yang lalu boleh dipakai, tapi jadi 2 materai yang ditempelkan. Paham ya nak? Yang ketiga ya adalah cukai. Ini ada bea cukai. Bea cukai ini adalah digunakan pemerintah untuk mengawasi produk-produk yang sifatnya bisa membuat masyarakat tidak baik sebenarnya ya. Jadi perlu adanya pengawasan terhadap produk-produk yang menimbulkan kekerasan di masyarakat. Contohnya apa? Rokok. Yang kedua, minuman keras ya nak. Jadi yaudah Bu, kenapa harus dikeluarkan kalau umpamanya itu tidak atau menimbulkan kekerasan dalam masyarakat? Ingat kembali, masyarakat perlu pemerintah perlu pendapatan sayang. Boleh ada, tapi adanya pengawasan pemerintah, jumlahnya jangan berlebihan. Ingat, minuman keras itu bagus kalau dia diminum sesuai dengan porsinya, menjadi kesehatan ya. Tapi kalau umpamanya porsinya berlebihan jadi merusak. Contohnya jadi mabuk ya kan, kesehatan fisik kamu juga jadi sakit nantinya. Nah, perlu untuk kas negara, tapi perlu diawasi, makanya diberikanlah cukai. Nah, yang ketiga ada sumbangan. Sumbangan ya. Sumbangan ini merupakan pungutan lain dari pajak ya nak. Sumbangan dari mungkin dari perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang, yang ingin mendonasikan hasil perusahaannya yang baik untuk sosial, diberikan kepada pemerintah. Bisa juga kita punya kerjasama dengan negara lain ya. Kebetulan negara kita Indonesia membutuhkan dana, mungkin ada bencana alam dari luar negeri, kerjasama kita organisasi luar sana, mungkin PBB, OPEC, ASEAN dan lain sebagainya yang peduli dengan Indonesia, memberikan sumbangan dalam bentuk bahan makanan, sumbangan dalam bentuk obat-obatan. Nah, sumbangan itu diterima Indonesia dan dijadikan sebagai pungutan lain selain pajak. Semoga materi yang Ibu jelaskan dapat dipahami. Ibu ada sematkan tugas di Google Classroom, apa perbedaan pajak dengan retribusi, serta berikan dalam bentuk contohnya. Kalau anak Ibu paham, pasti tahu jawabannya. Demikian penjelasan Ibu hari ini, semoga dapat dipahami dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Harapan kita boleh tatap muka, semoga badai ini berlalu, kita boleh dalam keadaan sehat, belajar tatap muka jadi lebih enak. Kamu Ibu lihat, bisa kamu Ibu cubit, kalau tidak paham bisa kamu tanyakan. Oke sayang, ini saja pertemuan kita hari ini. I love you full.